Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa al nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanjil mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ftah lana abwaaba rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, Allah yang telah memuliakan kita dengan keimanan, Allah yang telah meneguhkan kita dengan keislaman, dan Allah yang telah mengangkat derajat kita dengan ihsan. Kita memuji Allah dan bersyukur padanya atas segala limpahan nikmat yang terberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah kesempatan itu kita gunakan dalam kebaikan. Karena kata Imam Ghazali rahimahullah, alamat iradillah anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba, maka Allah jadikan hamba itu sibuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kemudian kita lagi melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berarti itu tanda Allah sedang berpaling dari kita. Maka bersyukur, alhamdulillah kita gunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa ya, dari tarawih dilanjut dengan itikaf, dan insya Allah masih niat itikaf Bapak-bapak sekalian ya. Mudah-mudahan itikaf ini nanti memberikan ruh spiritual buat kita, karena spiritual ini sesuatu yang dirasakan tapi sulit untuk diungkapkan, karena hanya orang yang kemudian merasakannya. Maka nanti itikaf itu kaitannya adalah dengan bagaimana kemudian kita membangun dan merasakan spiritualitas itu. Dan ternyata manusia itu butuh untuk itu, butuh spiritual, butuh untuk bercakap-cakap dengan diri sendiri, sehingga ada satu rasa yang tidak bisa kita ungkapkan, karena perasaan itu hanya kita yang merasakannya. Yang kedua, tentu tidak lupa sholawat salam semoga Allah curahkan ke hadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan bersolat ini kita kelak berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang muliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab al-amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar. Tentang bab menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Imam Nawawi rahimahullah ketika mengangkat tema ini, maka beliau mengutip beberapa ayat. Di antara ayat yang beliau kutip itu adalah dalam surat Al-Imran ayat 104, di mana Allah berfirman,
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang, yad'una, yang bertugas menyeru, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Pada surat yang sama, Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kapan? Yang diutus kepada manusia, ta'muruna, kapan? Ketika kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Imam Nawawi juga kemudian mengutip firman Allah dalam surat Al-A'raf, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan perintahkanlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Lalu beliau juga mengutip firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Allah juga berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, demikian itu disebabkan kemaksiatan dan penentangan mereka terhadap perintah Allah, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, dan itu adalah seburuk-buruk apa yang telah mereka lakukan. Pada ayat berikutnya Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa qul haqqu mir rabbikum, katakanlah al-haq, kebenaran itu dari Tuhan. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang berkehendak maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang berkehendak untuk kafir maka kafirlah. Imam Nawawi juga kemudian mengutip firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'mar, jelaskan atau sampaikan dengan terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Terakhir beliau mengutip dalam surat Al-A'raf, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Kami telah menyelamatkan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran dan menyiksa orang-orang yang berbuat zalim dengan siksaan yang sangat pedih disebabkan apa yang telah mereka lakukan atau kefasikan yang telah mereka lakukan. Jamaah yang muliakan Allah, ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Ayat pertama ketika Allah berfirman wal takum minkum, para ulama kaidah bahasa kemudian menyebutkan bahwa wal takun itu lamnya itu adalah lamul amri. Di wal takun itu adalah lamnya lamul amri atau lam yang menunjukkan perintah. Wa aslul amri lil wujub. Dasarnya perintah itu, asal perintah itu untuk wajib. Jadi kalau ada perintah, asal perintah itu adalah wajib.
Sekalipun nanti para ulama membahas tidak semua perintah itu adalah wajib. Makanya nanti tidak perlu heran kalau kemudian ada orang yang kemudian misalkan berpandangan, ada ulama yang berpandangan misalkan wa ahful liha, panjangkan janggutmu. Jadi bagi mereka itu nanti memanjangkan janggut itu wajib. Apa dasarnya mereka mewajibkan? Karena mengambil kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah wajib. Wa qasus syarib wa ahful liha. Kalau kumis itu dirapihkan, digunting. Tapi kalau janggut itu dipanjangkan. Makanya ada yang kemudian menganggap berdosa kalau memotong janggut misalnya. Pokoknya janggutnya mau 3 lembar kayak, mau misalkan banyak, mau 3 lembar panjangin gitu ya. Mau orang ngapain kayak kambing juga bodo amat. Ini kok janggut 3 lembar aja dipelihara gitu ya. Kenapa? Karena perintahnya begitu katanya. Cuman para ulama kemudian tidak seluruh perintah itu ya dulu ala wujud. Tidak semua perintah itu nanti jatuhnya ke wajib. Karena di bawah wajib itu nanti kita menemukan ada sunnah. Kenapa begitu? Karena ada qarinah yang lain. Ada indikator yang lain kenapa tidak wajib? Karena misalkan para sahabat itu dulu ada yang kemudian mencukur janggutnya, sehingga ini menunjukkan bahwa itu adalah tidak wajib. Ya kayak begitu Pak ya. Nah, ini yang kemudian, jadi kalau kemudian ada yang mewajibkan, berarti mereka berpatokan kepada kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah itu adalah untuk wajib. Nah, maka pada ayat ini Allah menggunakan lamul amri, berarti itu adalah perintah. Apa perintahnya? Perintahnya itu adalah wal takum minkum ummah. Hendaklah harus ada di antara kalian sekelompok orang. Ngapain sekelompok orang itu? Yad'una ilal khair. Mengajak kepada kebaikan. Nah, para ulama kemudian mengambil kesimpulan karena ada kata ummah sehingga mengajak kepada kebaikan itu menjadi fardu kifayah. Karena sekelompok orang, berarti kan tidak semuanya. Jadi ada namanya ummah itu adalah litab'id, menunjukkan sebagian. Bahwa yang harus menyeru kepada kebaikan itu cukup sekelompok orang. Cuma persoalannya, fardu kifayah itu akan menjadi fardu ain kalau kemudian tidak ada satu orang pun yang melakukannya. Ini menurut sebagian orang. Menurut sebagian ulama karena ada kata ummah. Sementara ummah itu menunjukkan sebuah komunitas, sekelompok orang, maka menyeru kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan ma'ruf dan mencegah kemungkaran itu adalah wajib bagi sekelompok orang. Jadi kalau kemudian tidak ada orang yang kemudian melakukan hal ini, berarti kan semuanya berdosa. Ya kayak begitu, Pak ya. Karena ini adalah perintah. Kalaupun misalkan ada juga misalkan Syekh Muhammad Abdul mengatakan bahwa tugas dakwah ini secara simpel kita sebut yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu adalah tugas dakwah. Jadi tugas dakwah itu bukan hanya tugasnya ketua IKD. Jadi sebutkan katanya saya ketua IKD Kabupaten Bangurang. Bukan hanya tugasnya ketua IKD. Jadi tugas dakwah ini adalah tugas setiap orang. Ada yang mengatakan bahwa ini wajib bagi setiap orang. Kenapa?
Karena kata ummah itu tidak harus menunjukkan sekelompok orang. Karena Nabi Ibrahim dengan kesendiriannya disebut ummah. Karena Ibrahim ummatan qanitan. Nabi Ibrahim itu disebut ummah sekalipun belum itu satu orang. Jadi ulama yang kemudian mengambil nas ini bahwa dakwah itu menjadi fardu ain bagi setiap orang. Mengajak kebaikan itu, menyuruh orang pada kebaikan dan mengajak untuk berbuat ma'ruf dan melarang yang mungkar. Nah, yang ma'ruf ini bisa sesuatu yang memang menjadi norma agama dan juga norma budaya. Jadi tidak selamanya yang ma'ruf itu adalah norma agama. Jadi kalau kemudian norma budaya, tetapi budaya yang dalam catatan, budaya yang tentunya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, maka ini juga harus diperintahkan. Contoh norma budaya itu apa ya? Misalkan sekalipun gotong royong juga, sekalipun ini budaya bangsa kita, tapi ini kan ruhnya ada dari agama ya. Pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang ta'awun. Kan gotong royong ini bagian daripada ta'awun, tolong menolong. Jadi jamaah sekalian, ayat ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ada orang yang bergerak untuk menyuruh orang kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Tentu kebaikan itu ada yang bersifat universal. Kebaikan itu ada yang sifatnya universal, yang itu diakui oleh agama manapun dan oleh bangsa manapun. Ketika ada orang yang lapar, lalu kita tolong, itu adalah kebaikan. Kemarin saya bikin status, orang baik itu akan selalu berbuat baik sekalipun tidak ada hukum yang menyuruhnya. Jadi orang baik akan melakukan kebaikan sekalipun tidak ada aturan untuk melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya orang jahat juga akan berlaku jahat sekalipun ada aneka aturan. Jadi orang jahat ketika ada aturan apapun dia, ya kalau udah jahat dia akan melakukan kejahatan juga. Bahkan ada adagium, aturan itu dibuatkan untuk dilanggar, kadang begitu Pak ya. Nah itu bagi orang jahat begitu, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Makanya nggak usah bikin aturan, kata mereka gitu ya. Karena aturan itu dibuat untuk, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa tugas dakwah itu bukanlah hanya tugas yang kita sebut di kita itu misalkan para kiai, para ustadz, tidak. Apalagi mengajak kepada kebaikan misalkan itu. Karena ada kalanya orang itu bisa diajak oleh teman sejawat. Mungkin kalau ada ustadz dia sudah minggir duluan. Contoh, mungkin karena malu lagi main apa ya, main kartu lah sebut saja Pak ya. Dari jauh sudah ada ustadz, mungkin dia sudah berhenti tuh. Wah malu ada ustadz gitu Pak ya. Tapi apakah kemudian mereka akhirnya pergi ke masjid, berhenti? Belum tentu. Ustadznya lewat, sudah itu mulai lagi. Boleh jadi waktu itu orang yang bermain itu yang efektif mengajak temannya. Mungkin saya pernah cerita ya tentang seorang dai dari dai Hidayatullah, perkumpulan Hidayatullah itu, dia berdakwah di pelosok yang kemudian setiap hari nongkrongin orang yang lagi main gaple dan main judi. Setiap habis waktu adzan dia pamit. Begitu terus, habis sholat gabung lagi. Dan itu berminggu-minggu sampai kemudian berbulan-bulan. Baru ternyata Allah turunkan wasilah. Tapi kan persoalannya tidak semua orang nanti sanggup.
Saya cara pribadi misalnya kalau udah lihat tongkrongan anak-anak pangki misalkan, kan kita sudah apa duluan tuh? Kayaknya kalau kita masuk, wah gimana nih gitu ya. Jaim lah, jaga image masa gitu ya. Apalagi misalkan saya seorang guru, masa guru tongkrongannya sama orang-orang pangki gitu ya. Kayaknya kan kita jaga image. Padahal harusnya bisa masuk gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa masuk. Kenapa? Karena secara fitrah manusia itu kan ada chemistry-nya masing-masing. Gitu kan Pak ya? Ada chemistry-nya masing-masing. Nah, yang satu chemistry itu, yang satu frekuensi itu yang akan lebih mudah untuk memulai. Menurut hemat saya, kenapa kemudian Allah memerintahkan setiap orang itu berkewajiban untuk berdakwah? Karena agar tadi yang satu frekuensi dengan dia itu akan lebih mudah untuk diajak dan sebagainya. Saya sudah mengalami beberapa kasus gitu ya. Jadi kalau kemudian ya dulu misalkan waktu saya mondok itu kalau ada kiai gitu, kalau ada kiai kita sudah takut duluan tuh. Lagi kita berbuat yang tidak baik lah misalnya. Ketika kita lagi main berhenti ada kiai, wah kiai dari Jogja. Tapi kita ngumpet doang. Kiai sudah lewat, kita main lagi. Kan begitu ya. Tapi ketika sesama pemain udahlah gitu ya. Ini efektif. Nah, kira-kira begitu. Mungkin kalau coba kita renungkan, di lapangan kita akan menemukan seperti itu. Belum tentu. Ketika pengurus DKI ngajak untuk ke masjid, orang-orang mau ke masjid. Tapi yang bukan pengurus DKI mungkin dia, kalaupun mungkin dicengin, oh lu udah insaf gitu ya. Oh udah insaf nih gitu ya. Jadi itu masalah, tapi kan dia tetap ikut lama-lama begitu biasanya. Mohon maaf dulu saya merokok ya. Ya kalau ada adik-adik dulu saya merokok dari kelas 3 alias ya. Dan ternyata ketika kemudian sesama teman kita ketika merokok itu, akhirnya saya berhenti. Pertama memang begitu. Wah kamu udah insaf ya? Kayak enggak katanya gitu ya. Enggak ngerokok kamu enggak bakal kaya juga katanya gitu ya. Saya bilang apalagi yang ngerokok. Tapi lama-kelamaan ternyata teman yang dulu pernah merokok bersama saya itu, karena saya lihat istiqomah, dia lihat saya istiqomah, ini ikut juga berhenti. Menurut saya ini adalah salah satu pembuktian. Mungkin kalau orang yang tidak pernah merokok lalu mengajak yang merokok itu belum tentu kan baik. Itu efektif. Tapi ketika kita yang pernah melakukan dan ternyata kita mengajak, kalau kita istiqomah, bisa jadi itu adalah efektif. Saya pikir kenapa tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap orang itu atau adalah sekelompok orang yang harus berdakwah. Dan pahala orang yang berdakwah itu kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi lumayan Bapak ya. Minimal sekarang kita luruskan persepsi kita bahwa dakwah itu bukan hanya tugasnya para pengurus TKN, para kiai, para ustadz saja. Tetapi tugas seluruh umat Islam. Kita bisa bayangkan. Saya baca misalkan buku John C. Maxwell. Dia menceritakan kenapa agama Nasrani itu perkembangannya tidak cepat dibandingkan dengan Islam. Islam dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang tidak lama itu sudah masif, sudah berekspansi ke setiap daerah. Kata John C. Maxwell, karena orang Nasrani itu yang bergerak itu hanya Nabi Isa. Dan nanti ada Hawariyun, orang-orang setianya pembela Nabi Isa. Mereka itu saja. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Dari awal saja Rasulullah berdakwah. Kalau kita baca sejarah Islam itu,
kita nanti mengenal dengan as-sabiqun al-awwal. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Apakah seluruh as-sabiqun al-awwal itu berkat dakwahnya Rasulullah? Rasulullah yang ngajak satu-satu? Tidak. Rasulullah mengajak Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar mengajak teman-temannya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam. Ini adalah orang-orang yang diajak oleh Abu Bakar. Sehingga masih. Atau ketika misalkan di Madinah, ketika Rasulullah datang ke Madinah itu Rasulullah sudah tidak ada satupun rumah, la baita fil Madinah, tidak ada satu rumah pun illa fihi qaulul la ilaha illallah. Kecuali di dalam rumah itu sudah ada orang yang menggunakan la ilaha illallah. Siapa yang berdakwah ke sana? Apakah Rasulullah? Rasulullah pada waktu itu diminta oleh orang-orang suku Aus dan Khazraj, tapi Rasulullah kemudian mengirim dutanya. Dan siapa dutanya? Dutanya adalah Mus'ab bin Umair, seorang anak muda. Mungkin kalau di kita itu masih sekolah. Seorang yang anak muda yang masih belia, yang parlente, yang sangat ganteng menjadi apa? Kalau anak perempuan kembang desa, kalau laki-laki apa ya? Kumbang desa. Kalau perempuan apa? Playboy. Kumbang-kumbang. Menjadi itunya gitu ya. Mus'ab bin Umair ini pokoknya pujaannya gadis-gadis Mekah lah pada waktu itu. Selain ganteng, anak orang kaya. Kan lengkap sudah Pak ya. Sudah ganteng, punya duit. Mau ngapa-ngapain juga kan enak. Mau petantang-petenteng. Wangi parfumnya saja 1 jam sudah berlalu, wangi parfumnya masih tercium. Tidak seperti parfum kita. Kita jangan 1 jam, 1 menit kita pakai sudah hilang Pak ya. Karena parfum kita yang 10.000 atau 15.000-an. Nah Mus'ab bin Umair ini parfumnya 1 jam dia sudah tidak ada, wanginya masih kecium. Mungkin ini yang membuat tergila-gila para wanita Arab pada waktu itu. Beliau yang dijadikan duta oleh Rasulullah untuk berdakwah di Madinah. Nah ini menunjukkan bahwa dakwah itu, kata John C. Maxwell, kenapa Islam itu lebih masif dan lebih ekspansif? Karena yang bergerak untuk mengembangkan Islam, mendakwahkan Islam itu bukan hanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga umatnya bergerak. Kayak begitu Pak ya. Berbeda dengan umat Nabi Isa, apalagi umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, Bani Israil itu kenapa mereka menjadi minoritas? Karena mereka dulu ketika diajak masuk ke Baitul Maqdis, mereka bilangnya udah, ya Musa idhab anta wa rabbuka faqatila. Mereka bilang, udah Musa, engkau saja yang pergi bersama Tuhan. Berperanglah engkau dengan penduduk Palestina pada waktu itu. Wa nahnu hauna qa'idun. Kami di sini ongkang-ongkang kaki. Nanti kalau kamu sudah berhasil, kami masuk. Kan kurang ajar itu ya. Jadi dia suruh Nabi Musa bersama Allah berperang. Mereka ongkang-ongkang kaki, ngopi-ngopi, mudun. Setelah berhasil, baru mereka mau masuk. Itu tidak terjadi dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ketika mereka diajak perang, mereka jawabnya itu mereka bersiap siaga. Mungkin pernah dengar cerita Al-Ghusl, jenazah yang dimandikan oleh malaikat. Kalau tidak salah namanya Handolah. Handolah itu baru nikah. Baru nikah, pengantin baru. Mohon maaf, baru habis malam pertama. Baru habis berhubungan suami istri, tiba-tiba ada kentongan untuk, kalau di kita Pak ya, ada panggilan untuk jihad. Langsung ambil baju, gak sempat mandi junub, bayangkan. Kalau kita mungkin ada panggilan begitu, ya minimal mandi dulu gitu Pak ya. Handolah ini tidak mandi, karena ada panggilan dia, karena
tidak ingin ajakan dakwah dari Rasulullah ini disia-siakan. Beliau langsung, dan ternyata ketika dalam peperangan beliau mati syahid. Para sahabat terheran-heran, kenapa? Karena Handolah itu sudah dalam keadaan basah, sudah dimandikan oleh para malaikat. Dan luar biasa ya, dimandikan para malaikat. Ketika para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah agak malu-malu menceritakan. Kenapa kok Handolah ini musim tidak musim hujan? Nggak ada hujan kok wajah badannya basah. Kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan Handolah ini? Dengan sahabat kita ini, Rasulullah malu-malu berceritanya. Kata Rasulullah, dia dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena semalam dia baru berhanimun dan dia belum sempat mandi janabah. Maka para malaikat memandikannya karena dia mendahulukan untuk memenuhi seruan dakwah itu jihad. Nah, kayak gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan ayat ini menginspirasi dan memotivasi kita bagaimana kemudian kita juga bergerak untuk berdakwah, melakukan kebaikan. Jadi jangan persepsikan dakwah itu dengan ngajar. Kalau kita ngajar, iya kita harus punya kompetensi tersendiri. Tapi dakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Kebaikan itu kan umum Pak ya. Ada yang seperti universal. Misalkan, masa iya sih Pak kalau kita ngajak orang untuk ke masjid gak bisa gitu ya. Ada teman kita, ya kita ke masjid dulu gitu. Ya begitu aja. Masa begitu aja kita harus pesantren dulu 10 tahun? Kan gak mungkin Pak ya. Cukuplah kita ikut pesantren kilat lah itu ya. Mungkin pernah juga Bapak ada yang ikut pesantren kilat dulu ya. Ketika saya tanya teman-teman, alhamdulillah saya juga pernah di pesantren. Saya tanya pesantren di mana? Pesantren kilat gitu ya. Saya pikir dia pesantren di mana gitu, pesantren kilat katanya. Ya alhamdulillah. Kalaupun kita untuk berdakwah ini kan pesantren kilat cukup lah. Ya mungkin kalau kita mau belajar baca kitab dan sebagainya, itu lain hal. Begitu. Tapi ngajak orang untuk berbuat kebaikan, ngajak orang untuk beritikad, ngajak orang untuk sesuatu yang baik yang sudah kita ketahui, masa iya harus nunggu kita belajar dulu berpuluh-puluh tahun baru mau ngajak orang? Kan dia juga begitu Pak ya. Atau masa iya untuk mencegah kemungkaran kita harus tahu dulu ilmunya gitu. Sementara kemungkaran itu sudah umum. Sesuatu yang kita ingkari itu adalah kemungkaran. Baik secara norma agama ataupun norma budaya. Misalkan Pak, kalau zaman dulu, hari ini kan kita sudah mulai permisi Pak ya. Zaman dulu itu kalau kemudian ada anak gadis ditongkrongin sama didatangi anak laki-laki itu kan udah ini Pak ya. Cerita orang tua saya dulu, kalau wakuncar itu katanya dulu ibu saya di dalam, bapak saya di luar. Jadi ngobrolnya begitu, Pak. Di balik tirai kan gitu Pak ya. Jadi bapak saya di luar, ibu saya di dalam. Sementara di luar dia juga ada temannya, lucu juga orang dulu gitu ya. Tapi itulah budaya yang luar biasa. Dulu kalau kemudian ada anak bujang sudah berani datang ke anak perempuan, 24 jam itu pasti dipanggil kan begitu Pak ya. Zaman dulu. Ditanya keseriusannya. Nah hari ini kita kadang kebablasan. Malah kalau kemudian yang punya anak gadisnya tidak dibawa, belum punya pacar, misalkan wah kita khawatir gitu ya. Kok kamu nggak ada yang mengunjungi, nggak ada yang ngapeli gitu ya. Ini heran dulu begitu. Ini cerita orang tua saya. Makanya dulu saya waktu mau nikah itu, dulu cuma tukar biodata aja ya Pak. Dicomlangi sama teman, tukar biodata, lihat fotonya, wah kayaknya gadis ini cantik nih, gitu ya. Lihat fotonya. Kebetulan saya lamar itu dengan ponakan saya. Karena pria sejati, saya tidak bawa orang tua, bawanya ke ponakan. Nawar pula, saya bilang gitu ya. Kalau di Restui, maka nikahnya harus di Jawa. Istri saya orang Sumatera.
Harus dijawab, kata mertua saya, oke, tapi kamu yang biayai, yang tanggung. Siap ya. Laki-laki kan siapa aja begitu Pak ya. Padahal duitnya belum kebayang. Ini duit dari mana gitu ya. Yang lucu itu ketika ponakan saya ditanya, kata ibu saya, gimana calon istri mamang kamu? Saya punya ponakan seusia saya. Kata ponakan saya, nggak tahu. Orang nggak melihat. Akhirnya saya bilang, jangankan dia, saya aja belum melihat, belum ketemu. Kata ibu saya, gimana tuh kalau istri kamu budugan, kalau calon istri kamu itu sumbing, kata gitu. Sempat juga kepikiran, oh iya ya gitu ya. Gimana masa orang ganteng dapat wanita sumbing gitu kan ya. Masa ganteng-ganteng dapat perempuan budugan. Cuma karena sudah yakin dengan hasil istikharah ya sudah. Saya bilang kalau sumbing nggak apalah gitu ya. Nah dulu budaya-budaya begitu kan seperti itu Pak ya. Nah hari ini kalau itu dianggap sebuah kemungkaran, harusnya Pak RT misalkan datangi dong gitu ya. Tapi sekarang kan kita nggak enak, itu urusan dia lah gitu ya. Padahal ini adalah kemungkaran yang harus kita mau untuk mencegahnya. Karena Allah sudah perintahkan tadi, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu Allah sifati juga kita ini kan adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Nah, ciri umat terbaik itu adalah mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita ingin menjadi baik, salah satunya adalah harus mau berdakwah. Nah, kalau pengen ada wadahnya, bisa gabung dengan IKD, Pak. Nanti dibuatkan KTA-nya, kartu tanda anggota IKD. Untuk apa? Kuntum khairu ummah. Agar menjadi sebaik-baik umat. Karena ciri khairu ummah itu diantaranya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf. Apalagi nanti lebaran Pak ya, jangan pernah ada orang yang punya salah pada kita nggak dimaafkan. Jadi dulu ceritanya, nanti di yaumil akhir itu, Rasulullah itu kan pernah bertanya, manil muflis, siapa orang yang bokeh itu Pak ya. Dan dijawab oleh para sahabat, al-muflis fina man la dinar wa la dirham. Yang bokeh itu adalah orang yang tidak punya duit. Bapak-bapak mungkin hari ini sudah pusing juga Pak ya, lebaran sudah dekat nih. THR belum terlihat hilalnya. Anak sudah ngerenyang sadar pengen beli baju baru Pak ya. Kan sudah bikin pusing tuh Pak ya. Istri juga udah bilang pengen beli daster dan pengen bikin kue. Oh ini curhatan Pak ya. Jadilah pemaaf. Nah ternyata kata para sahabat dulu, orang yang bokeh itu orang yang tidak punya duit. Ternyata kata Rasulullah bukan. Yang bokeh itu adalah orang yang membawa segudang pahala sholat, pahala puasa, pahala itikaf. Tetapi dulu ketika di dunia itu dia wasata mahada. Pernah mencaci maki ini, pernah menggibah ini. Tetangga sebelah kiri kanan depan belakangnya pernah dicaci maki, pernah digibahi. Nah ketika dia bawa pahala itu, ternyata pahala dia itu diambil untuk orang yang didolimi. Orang yang kita gibahi, orang yang kita hardik, orang yang kita caci maki itu berarti orang kita dolimi. Nah orang yang muflis itu, orang yang punya pahala banyak, lalu pahalanya dikasih kepada orang yang kita dolimi. Mending kalau pahalanya banyak, cukup. Ketika ternyata pahalanya tidak cukup, maka dosa orang itu diberikan kepada orang itu, pada orang yang dolimi. Ternyata ketika ada dua hamba Allah ini, yang satu yang didolimi, yang satu yang mendolimi, yang didolimi itu menuntut begitu. Lalu Allah perlihatkan Al-Mudun, kota yang begitu indah, pemukiman yang begitu indah. Lalu hamba itu bertanya pada Allah, ya Allah, pasti kota itu nanti tempat tinggal para nabi, para rasul, dan para siddiqin.
Kata Allah, engkau juga bisa bertempat tinggal di pemukiman yang indah dan asli itu. Bagaimana caranya ya Allah? Engkau akan tinggal di tempat itu dengan satu syarat, maukah engkau memaafkan saudaramu yang mendolimi itu? Ya kalau sudah diperlihatkan begitu kan pasti mau Pak ya. Akhirnya hamba itu katanya tersungkur di hadapan Allah. Kata hamba itu, Al-an ya Allah, afautuhu. Sekarang saya maafkan dia. Daripada saya ambil pahala dia, dosa saya diberikan kepada dia, baik saya masuk surga, mending kalau kemudian masih ada dosa-dosa yang saya yang terambil. Kalau misalkan juga tidak sudah habis, saya tetap ini, mendingan saya memaafkan. Jadi ternyata pahala memaafkan itu begitu. Maka Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Khudil afwa." Jadilah pemaaf, karena memang memaafkan tidak mudah, Pak ya. Apalagi kalau sudah sakitnya kelewat batas itu. Kan sakitnya di sini kan gitu, Pak ya. Nah itu sudah kelewat batas, berarti itu agak sulit. Sepertinya lebih mudah minta maaf, Pak ya, ketimbang memaafkan. Nggak tahu betul atau tidak, Pak. Tapi kalau melihat ayat begini, jadilah pemaaf itu berarti memang memaafkan itu agak susah. Apalagi kalau kemudian kita sudah kelewat batas di tersakitinya. Yang ingin kita garis bawahi di sini itu adalah wa'mur bil urfinya ini. Maka jadilah orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Bahkan pada ayat berikutnya itu Allah juga mencirikan ya, orang mukmin itu sebagian penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi seluruh ayat yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah ini berbicara tentang bagaimana kita menjadi para pendakwah. Gitu Pak ya. Insyaallah, karena dakwah itu jangan diidentikan dakwah itu mengajari orang. Kalau mengajari orang, wah saya tidak hafal nih rukun Islam gitu ya. Masa iya rukun Islam gak hafal gitu Pak ya. Wah, saya nggak mau nih ngajak orang karena saya belum hafal 30 juz. Kapan kita mau hafal 30 juz? Apa nunggu kita 30 juz hafal dulu baru kita mau berdakwah ngajak orang kepada kebaikan? Ya kapan? Jangan 30 juz, 30 juz aja kita lupa-lupa terus Pak ya. Sadilan beberapa juz? Saking banyaknya jadi lupa ya. 40 juz kelebihan Pak ya. Kan kita nggak, masa iya kita harus itu. Dulu kalau kata guru kami itu, masa kalian itu berdakwah harus hafal dulu Alfiyah. Saya dulu karena saking sukanya dengan Alfiyah, saya cari istri namanya Alfiyah. Nah, gitu ya. Dapat kitab yang nggak hafal tapi saya dapat Alfiyah lah namanya gitu Pak ya. Masa kita harus nunggu itu dulu? Jadi untuk berbuat dakwah, melaksanakan dakwah, jangan nunggu kita hafal 30 juz, hafal 40 hadis minimal, karena kebaikan itu ada kebaikan yang universal, norma itu ada norma budaya, norma agama. Apa yang kita tahu kita ajak orang, kita dakwahi orang. Karena boleh jadi di tangan kita orang itu mau diajak. Di tangan kita orang itu justru malah tertarik. Karena ada Pak. Ada orang yang ngajak orang itu bisa. Kalaupun kelihatannya kelemar-kelemar gitu Pak. Tapi kalau ngajak orang itu ada yang bisa. Segagah-gagahnya Ustadz Ridwan misalkan berretorika, berbicara, belum tentu gitu ya. Ada orang-orang yang misalkan bisa diajak oleh kita yang biasa. Ini fakta di lapangan yang saya secara pribadi coba mengamati. Ternyata ada orang-orang yang ternyata dia mampu diajak. Misalkan saya mendatangi beberapa teman. Ketika saya datangi sekali, 2 kali, 3 kali, 2 kali, 4. Tapi ketika teman saya yang lain yang datang ternyata efektif. Kalaupun saya berharap mudah-mudahan ada saham saya juga di sana gitu ya. Mungkin ketika saya datang ke situ dia belum ke kantor. Nah, ternyata terkuatkan dengan teman saya yang kemudian datang terakhir. Berharap mudah-mudahan ada saham saya juga di sana gitu Pak ya.
Lalu Imam Nawawi rahimahullah mengutip beberapa hadis. Yang pertama, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jam berapa ini? Jam 6 berapa, Pak? Jam 6 lewat. Kurang 5. Syuruk jam berapa? Syuruk ada apa? Jam 5.58. Kalau nggak salah benar, Pak ya. Boleh satu hadis, Pak ya? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran, saya pikir udah pada hafal nih ya hadisnya. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang tahu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, maka ubah dengan tangan. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fa bilisani, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau juga tidak mampu maka dengan hatinya. Wa huwa adhabul iman, atau wadalika adhabul iman, dan itu adalah seorang malam. Saya ingin mengartikan man ra'a itu tidak melihat. Artikannya adalah man alim, siapa yang mengetahui. Karena tahu itu kan tidak mesti harus melihat, Pak ya. Karena kalau kemudian nanti ngelihat, diartikan hanya ngelihat, apalagi ngelihat maksudnya. Kalau kemudian diartikan melihat, nanti kita berasa, kan saya tidak melihat gitu ya, terjadi kemungkaran. Gitu ya. Kalau kita tahu kan ada orang yang ngasih tahu kita, dia tahu PRT misalnya. Ada yang ngasih kabar, dia tidak ngelihat, wah itu bukan urusan saya gitu ya. Nah ini nggak tahu nih SOP-nya aparatur kita, Pak ya. Aparatur kita itu mungkin harus banyak baca hadis ini hadisnya. Konon katanya para aparat itu kan tidak mau bertindak kalau tidak ada laporan, Pak ya. Kalaupun mereka tahu gitu ya. Konon katanya begitu, Pak ya. Mohon maaf kalau ada yang jadi aparat. Ini cerita teman-teman gitu ya. Ada yang tawuran di depan mata, mereka biarkan saja. Padahal di depan mata melihat gitu ya. Mungkin mereka nggak belajar hadis ini kan. Kalau belajar hadis ini harusnya apa alasannya, kan nggak ada laporan. Ya kapan gitu ya? Kalau nunggu harus laporan, masa harus nunggu orang berdarah-darah dulu gitu ya? Kalau nggak ada yang lapor-lapor, orang berapapun berdarah-darah nggak pernah melakukan tindakan. Saya pikir ini nggak tahu lah SOP-nya seperti apa. Mestinya harus ada pengajian ini barangkali gitu ya. Konon katanya begitu, Pak ya. Nanti tolong dikoreksi gitu kalau salah. Ini info yang saya dapat begitu ya. Dan memang faktanya begitu. Jadi mereka tidak pernah melakukan tindakan kalau kemudian tidak ada laporan. Padahal hadisnya jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau kita melihat sebuah kemungkaran, sekali lagi kemungkaran itu sesuatu yang kita ingkari, Pak ya. Sesuatu yang menyimpang dari rule dan relnya. Baik itu rule agama ataupun rule budaya. Kalau itu menyimpang dari itu, berarti itu adalah kemungkaran. Kalau kita melihat begitu, kita harus mengubah itu dengan tangan kita. Berarti kita harus bisa bela diri semua, Pak. Kita harus bisa bela diri, Pak ya. Dulu cuma saya nggak tamat gitu ya dulu. Belajar teknik ADH-nya nggak tamat gitu. Karena keburu tidak ini. Di 7 malam itu baru diurut-urut aja Ustaz. Dibalurin air 7 kembang 7 rupa. Ini kok malam kapan saya diajarin jurusnya ini gitu ya. Malam pertama masih diurut di TTKD itu dulu begitu kan. Gak tahu ya, yang saya pernah diajar itu malam pertama katanya sampai 7 malam dibalurin dengan kembang 7 rupa. Gak tahu kenapa kembang 7 rupa. Saya juga tidak tanya kenapa persoalannya. Kalaupun kesininya saya coba merenungi, oh mungkin ada rahasia di balik angka 7. Karena langit itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hari ada 7 hari. Mungkin ada rahasia di balik angka 7.
Sehingga belajar ilmu TTKDH pun harus dibaluri dengan kembang 7 rupa. Dan kembangnya nggak mesti kembang yang wangi, pokoknya kembang apa aja gitu. Yang penting 7 rupa. Yang bikin saya nggak sabar itu adalah malam Jumat pertama dibaluri, kedua masih dibaluri juga. Saya bilang kapan saya diajari jurusnya, habis dibaluri dipukulin gitu Pak ya. Dipukulin. Konon katanya ditakutinya itu kalau nanti yang ketujuh dipukulinya dengan bambu. Kalau bambu itu misalkan bisa hancur, berarti tangan kamu sudah kuat ya. Logikanya kalau kemudian dipukuli dengan bambu, lalu bambunya hancur, ya tangan saya berarti kuat gitu. Karena takut begitu sudahlah, bilang ke orang tua, saya nggak sanggup lah gitu kalau begitu. Padahal ternyata lagi dilatih kesabaran Pak ya. Cuma kadang kita tidak sabar. Nah kembali yang ke ini, makruh mungkaron, berarti kalau kita lihat dengan kekuatan tangan. Sehingga ulama ada yang menafsirkan kekuatan tangan itu dengan kekuasaan. Jadi ubahlah. Makanya nanti ada korelasinya dengan nanti memilih pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu pemimpin yang pro kepada dakwah. Yang mereka itu kenapa? Karena dengan mereka itu akan mudah. Aturan itu dibuat akan mudah. Makanya Utsman bin Affan itu pernah mengatakan, ada hukum Allah itu yang tidak bisa tegak dengan Al-Quran, tapi bisa tegak oleh seorang sultan, oleh penguasa. Betapapun seorang kiai, seorang ustadz berbusa-busa mengeluarkan dalil, tetapi itu belum tentu efektif. Tapi dengan sekali goresan tangan penguasa itu efektif. Dan ini bisa dibuktikan. Maka hadis ini ada ulama yang kemudian mengkorelasikannya, kita butuh pemimpin yang kemudian bergerak dan mau berpihak kepada dakwah. Karena di tangan mereka itu efektif. Sehingga dakwah dengan lisan itu, mencegah kemukahan dengan lisan itu adalah tugasnya para aparatur. Menurut sebagian ulama begitu. Kenapa? Karena mereka yang punya kekuasaan. Makanya tadi kalau kemudian kita ada aparat yang ketika melihat kemungkaran dia harus menerima laporan, yang apa kemungkaran itu terselesaikan. Harusnya mereka turun tangan, kan begitu Pak ya. Kira-kira seperti itu. Baru kalau kemudian kita tidak mampu pakai lisan, maka lisan ini tugasnya para mubali, para dai, ya mungkin mereka mencegahnya dengan lisan, atau ya kita tadi dengan omongan. Tapi yang pasti kalau kemudian kita melihat dari urutan ini, yang efektif itu adalah dengan tangan. Berarti dengan kekuatan dan kekuasaan. Pasti begitu Pak ya. Yang saya bilang tadi, berbusa sekalipun, kalau kemudian Ustadz itu mengeluarkan dalil, tapi ketika dia tidak punya, makanya di dalam aturan atau fatsun para ulama kita itu, mereka selalu mengatakan bahwa keterhubungan antara ulama dan umara. Jadi ulama dan umara ini, saya pernah ikut standarisasi pelatihan standarisasi dai MUI Pak ya. Di waktu itu para peserta pelatihan itu bertanya waktu kasusnya Az-Zaitun ramai. Yang kasus Az-Zaitun itu siapa? Panji Gumilang. Bahkan para peserta itu apa sikap MUI? Betulan yang kami tanya itu adalah Kiai Khalil Nafis, yang beliau sering muncul di layar TV. Beliau menjawab, kami para majelis ulama itu sudah memberikan fatwa. Dan kami lagi verifikasi. Kami sudah di lapangan dan kami sudah lakukan dan kami sudah memberikan fatwa itu dan kami sudah keluarkan pada pemerintah. Kata beliau, tugas kami hanya sampai di sini. Kenapa? Karena tugas nanti menutup,
Tugas kemudian menyegel itu bukan urusan majelis ulama. Itu adalah urusannya para penguasa. Jadi kalau kemudian para penguasanya tidak punya goodwill, tidak punya keinginan keberpihakan atau mau membiarkan, betapapun kami para ulama itu sebenarnya membuat fatwa. Karena kata beliau, seingat saya jawabannya itu bahwa tugas kami hanya pada memutuskan fatwa bahwa ini misalkan tidak benar dan menyimpang. Nah, masalah nanti kemudian dieksekusi atau tidak itu bukan tanggung jawab kami. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kemudian, kan mungkin banyak juga kan gitu ya. Ini gimana sih majelis ulama kok mendiamkan saja? Ternyata majelis ulama itu tidak mendiamkan kasus seperti itu. Karena mereka bahkan sudah terjun mengirim utusannya untuk mempelajari bagaimana seluk-beluk di sana itu. Baru mereka kan tidak, fatwa itu tidak asal-asalan, ya. Harus ada studi lapangan dulu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah itu mengucapkan atau bersabda merubah kemungkaran itu pertama adalah biyadi. Ini menunjukkan efektivitas. Jadi dengan kekuatan dan kekuasaan itu lebih efektif. Boleh jadi mungkin kalau RW yang datang lebih efektif ya. RT yang datang mungkin daripada ketua DKM gitu ya. Kan belum tentu. Pengurus DKM datang kata ini, ente siapa gitu ya. Saya warga. Orang saya mau warga ini, RT ini ngapain gitu ya. Tapi kalau Pak RT-nya langsung kan mungkin gitu ya. Maka alangkah lebih indahnya gitu ya. Kalau para RT adalah juga pengurus DKM, para RT, para RW aktif juga di masjid musola. Jadi yang aktif di masjid dan musola kalau ditunjuk jadi RT jangan menolak. Harus mau gitu ya. Biar apa? Biar nanti sinergi gitu ya. Karena secara prioritas dakwah itu efektifnya begitu. Lalu setelah itu adalah dengan lisan. Kalau kemudian kita tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati jangan pernah kita tinggalkan. Gitu ya. Kalau kita tidak bisa, gitu ya. Tapi hati kita apa ya? Nggak suka itu Pak ya. Ketika tadi ada anak bujang bertandang di rumah anak gadis bermalam-malam, orang tuanya membiarkan. Kita mau ngomong, takut salah gitu ya. Kita mau juga misalkan datangi, kita bukan RT, bukan RW. Paling tidak dengan hati kita. Wadzalika atqaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau kemudian kita adalah urusan ini, kita juga tidak ada kebencian dalam diri kita, tidak ada pengingkaran terhadap itu, berarti jangankan tadi punya iman yang kuat, iman yang lemah saja kita tidak punya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ayat dan hadis ini memotivasi kita untuk sama-sama terjun di bidang dakwah, bahwa sekali lagi dakwah itu bukan hanya tugas para kiai, para mubalik, para dai. Makanya Syekh Hasan Albani itu mengatakan, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah para dai, apapun profesi kita. Jadi profesi kita pedagang, profesi kita pegawai, profesi kita karyawan, profesi kita guru, profesi kita apapun, semua kita itu adalah dai. Bertugas untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada agama Islam ini. Sehingga mudah-mudahan gitu ya, kalau kemudian semuanya bergerak, insya Allah kan itikafnya bisa lebih full ya. Kalau semuanya bergerak mengajak kan itikaf mungkin pun begitu, bisa ke atas-atas gitu ya. Kalau ini kan belum ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti, kalau tahun ini belum, nanti tahun berikutnya yang penting istiqomah Pak ya. Karena nanti kalau mereka yang sudah merasakan ruh spiritualitas itu, nikmatnya spiritual, mereka pasti akan mencari. Karena itu tidak bisa diceritakan dan diungkapkan oleh siapapun. Karena yang merasakan kita sendiri. Dan itu akan menjadi nikmat kalau mereka yang sudah mampu merasakannya. Yang penting nanti kita istiqomah. Itu saja barangkali, mohon maaf kalau ada waktu yang tersita. Yang benar datang dari Allah, yang salah kesan pribadi pada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngatur Pak.
Subhanallah. Walaupun kita ngantuk berarti kita masih mendapatkan nikmat. Ternyata nikmat itu ngantuk itu nikmat. Kapan kita bisa merasakan bahwa ternyata ngantuk itu nikmat? ngantuk. Ketika kita susah tidur. Oh ngantuk. Kalau ada orang sampai pembelinya sakit tidak bisa tidur selama 24 jam berhari-hari, seandainya ngantuk bisa dibeli 1 juta, saya beli 1 PT nggak kira. Itu teman saya cerita sendiri, subhanallah. Ternyata ngantuk itu nikmat. Mau jadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Tadi disampaikan. Inilah ya kita belajar. Tadi disampaikan bahwa untuk menjadi orang yang jadilah orang yang baik di hadapan Allah. Paling tidak tadi syaratnya bahwa kita harus mengajak kepada yang ma'ruf. Paling tidak kita bisa mengajak diri sendiri dulu. Benar kan? Ajak diri sendiri yang tadinya malas ke masjid. Ayo kita belajar. Setelah mengajak, baru kita mengajak. Karena nggak mungkin karena kita aja belum masih malas ke masjid sudah ngajak-ngajak. Itu yang dimaksud dengan oleh kita tadi bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita bisa kita belajar. Kita sudah belajar soal di masjid berjamaah, kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah bisa menyampaikan satu ayat, ya kita ajak teman-teman kita. Ya mungkin itu ya. Subhanallah kan kita masih walaupun ngantuk tadi kita nahan. Ternyata itu adalah masjid.